Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman magang yang sedang melakukan aktivitasnya, kami akan berbagi tips dari beberapa hal yang bisa kita laksanakan atau kita jalankan saat pandemi COVID ini. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak sekali saudara, kawan, teman atau kerabat yang dirawat di rumah sakit akibat COVID-19 ini, sehingga membutuhkan peduli kita kepada teman-teman kita itu. Setiap hari kita melihat pergerakan isian rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta maupun fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada dipenuhi oleh pasien dengan COVID-19. Bahkan kalau kita tahu, Badan Kesehatan Dunia WHO telah menyatakan bahwa pandemi ini adalah merupakan pandemi global karena penyebarannya di seluruh dunia, bahkan di Indonesia juga itu secara cepat melanda jutaan manusia. Kita perlu melakukan beberapa hal agar kita tetap fit dan bugar, sehingga aktivitas kita tetap berjalan dengan baik dan kita juga dapat membantu penyebaran virus corona ini dengan benar. Tips yang pertama adalah apabila kita mau berangkat bekerja atau mau berangkat beraktivitas, maka kita perlu menggunakan masker double sesuai dengan yang dinyatakan Center for Disease Control atau CDC Amerika, bahwa masker medis mampu memblokir partikel udara atau virus itu sebesar 56,1 dan masker kain itu 51,4%. Sehingga dinyatakan di CDC bahwa apabila kita menggunakan double masker, kita mampu memblokir partikel udara itu 85,4. Jadi caranya seperti ini sobat magang. Yang pertama, di area dalam kita menggunakan masker medis. Jadi masker medis kita gunakan di depan. Maaf karena ini adalah bukan hijab, jadi saya harus menggunakan tambahan yang bisa saya gunakan seperti ini. Kita rekatkan bagian hidungnya agar tidak ada kebocoran. Baru di lapisan berikutnya adalah kita menggunakan masker kain. Setelah itu sobat magang, baru kita siap melaksanakan tugas. Sebelum kita memasuki area kerja atau tempat kerja, maka kita perlu melakukan cek suhu, memastikan bahwa kita dalam keadaan fit atau tidak. Selamat Pak. Saya cek dulu. Baik. Aman ya. 3549. Selanjutnya proses ditahan. Terima kasih Pak. Kemudian setelah itu sobat magang, bahwa kita perlu melakukan cuci tangan untuk memastikan bahwa apa yang kita kerjakan di dalam nanti adalah kita dalam keadaan fit. Kemudian setelah kita cuci tangan, yang ketiga yaitu kita jangan menyentuh barang-barang yang bisa membuat penularan COVID-19 itu ada. Contohnya pada saat kita akan naik lift, kita harus menggunakan lift yang ketat, punya jarak, baru kita masuk ke liftnya. Yang kelima, apabila mengalami batuk atau bersin, maka tutuplah dengan lengan bagian dalam. Bagi mereka yang mengalami demam
sakit kepala atau batuk atau sesak nafas, segera kunjungi fasilitas kesehatan atau dokter perusahaan. Tetap terapkan pola hidup sehat dengan olahraga rutin sesuai dengan kapasitas tubuh kita. Lakukan berjemur 15-20 menit setiap hari. Minum air mineral minimal 2 liter setiap hari dan makan makanan gizi seimbang serta istirahatlah yang cukup. Upayakan untuk melakukan work from home atau teleworking atau video working semaksimal mungkin. Apabila pertemuan tidak bisa dihindari dan harus melakukan WFO, maka pastikan bahwa jarak antara rekan kerja adalah 1,8 meter. Kita lakukan penyemprotan secara rutin di area-area kerja kita. Kemudian lakukan itu rutinitas setiap 4 jam sekali. Hindari berjabat tangan, usahakan jangan kontak, dan demikianlah kita akan bisa mencegah penularan COVID-19 bagi rekan-rekan pemagangan semuanya. Salam sehat, mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat buat kita semua sehingga kita bisa membantu pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Ayo kita jaga diri, keluarga dan kerabat serta teman kerja dari penularan COVID-19 ini. Bersama kita cegah penularan COVID-19 untuk Jakarta bangkit.